What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Kita akan segera memulai ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaat teduh sejenak.
Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih buat pagi ini, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang hadir di sini, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang mempersiapkan setiap hati kami untuk masuk di dalam ibadah Tuhan. Sehingga ibadah ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ibadah ini membawa berkat bagi setiap kami, kekuatan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami, maka jiwaku pun bersorak. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kan bintang gemerlapan dan bunyi-Mu duriuku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darah yang tulus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian, sukacita ku sembahkan. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dilenyapkan olehnya. Pripadaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam
tiba saatnya kita akan masuk di dalam pengampunan Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menenangkan diri di hadapan Tuhan, bersaat teduh di hadapan Tuhan. Biarlah musik akan mengiringi kita untuk masuk di dalam saat teduh. Biarlah kita boleh mengintrospeksi setiap diri kita. Biarlah pagi ini adalah momen yang tepat untuk kita mengakui setiap pelanggaran dosa kita. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Sudahkah kau bersandar? Sudahkah kau bersandar pada Yesus, disucikan oleh darah-Nya dan beroleh hidup baru karenanya? Bersandarlah pada darah-Nya. Sudahkah kita masuk dalam doa. Kami ingin dibersihkan ya Bapa oleh darah Yesus Kristus. Kami ingin disucikan dengan terang dari Roh Kudus. Kami ingin Bapa, Engkau mengampuni dosa kesalahan kami. Biarlah dengan hati yang tunduk kepada Tuhan, dan kami mau dikoreksi, kami mau diterangi oleh Tuhan segala dosa kami, karena kami tidak mau menyimpannya di hadirat-Mu. Supaya ya Tuhan, dosa itu tidak menggerogoti pikiran kami, jiwa kami, bahkan karakter kami. Tapi kami ingin dibersihkan dan menjadi baru, yang selalu diperbaharui oleh Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengetahui pengakuan kami di hadapan Tuhan. Dengar doa kami Bapa, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengarkanlah janji pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita lewat 1 Raja-Raja 8. Demikian. Dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Amin. Untuk meresponi pengampunan Tuhan, kita mengangkat pujian, ku bersyukur ia tebusku.
tetap berdiri dan bersama umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan setiap hati kita mengangkat pujian firman hidup. Biarlah pujian ini boleh mengantarkan kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman kalib semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang berdamai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang dipengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Silakan kepada namanya. Firman ajaib, firman yang beri hidup. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur Bapa, berterima kasih di bulan November minggu pertama kami boleh datang bersama-sama saudara seiman beribadah, dan kami mencapai puncaknya Bapa, ingin mendengar firman Tuhan yang akan melengkapi kami. Karena itu bukalah hati pikiran kami supaya kami bisa menyimak dengan baik, dan terangilah Bapa, supaya dengan demikian kerohanian kami bisa dikuatkan dan diberikan petunjuk bagaimana hidup menjalani kehidupan dan kesaksian sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Pikirannya Tuhan yang menolong hamba-Mu, menyertai jemaat-Mu sekalian, baik yang di gereja maupun yang mengikuti di rumah secara online. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca bersama-sama kitab Daniel pasal yang pertama. Seluruh Daniel ini memang ayat 1 sampai 21, tapi untuk menghemat waktu saya hanya akan membacakan beberapa ayat. Ayat 8 sampai ayat 10. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel
kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Ayat 12 dan 13. "Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Ayat 15. "Sesudah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dari mereka, kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja." Ayat 17 sampai 20. "Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi." Ayat 19. "Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya ingin mengajak kita mempelajari tentang satu topik antara toleran atau kompromi. Saudara, peristiwa Daniel ini boleh dikatakan kita bisa melihat dari sudut yang bagaimana. Apakah Daniel itu bersifat toleran atau bersifat kompromi dalam keputusannya? Ya. Nah, saudara, untuk memahami ini maka kita akan melihat beberapa aspek nantinya, ya. Saudara, kita tahu bahwa dunia ini dicipta oleh Tuhan. Dan Tuhan telah menciptakannya dipenuhi dengan keanekaragaman hayati. Dari materi-materi yang ada sampai kepada makhluk hidup. Sekali lagi, dunia dicipta oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mencipta itu memang beraneka ragam. Tidak seperti teori evolusi. Teori evolusi menganggap bahwa makhluk hidup itu berasal dari satu sel tertentu, lalu berkembang menjadi bermacam-macam. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Tuhan menciptakan segala makhluk hidup sesuai dengan jenisnya masing-masing. Termasuk materi. Ada batu, ada kerikil, ada gunung, ada tanah, ada lempung, dan sebagainya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa memang ya semua keanekaragaman ini adalah hal yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan saudara, umat manusia, memang kita sadar umat manusia itu dari Adam dan Hawa, dan kemudian ketika beranak cucu, maka Adam dan Hawa beranak cucu terus bertambah-tambah banyak, dan akhirnya menjadi banyak suku bangsa, budaya, bahasa, dan bahkan kepercayaan. Nah saudara, kesadaran dan pemahaman akan keanekaragaman ini akan melahirkan ucapan syukur. Ya, saudara bayangkan
kalau dunia itu cuma satu warna, bosennya luar biasa. Terbukti sudah, dunia yang sudah beraneka warna ini ketika COVID, saudara dan saya tidak boleh banyak keluar, itu pun saudara sudah jenuh, betul kan? Nah bayangkan saja kalau dunia itu cuma satu warna. Maaf ya, orang yang buta warna itu tanda petik kasihan. Ya buta warna, semuanya abu-abu. Saudara mau? Sekarang pun saya lihat beraneka warna baju-baju saudara. Saya senang, ya kan? Coba saudara, semuanya pakai hitam semua. Wah selama-lama saya senep saudara khotbahnya. Kenapa? Lihatnya hitam terus, ya. Terus ditambah lagi dengan alisnya semua dihitamin semua. Waduh, saudara, saya takut sudah lama-lama, ya. Saudara, karena itulah kita bisa mensyukuri, ya. Kita bisa mensyukuri, ya. Buah-buahan Tuhan berikan. Buah-buahan ada yang tidak perlu musim. Pisang, pepaya, saudara bisa makan tiap hari. Saudara bisa jumpai, saudara bisa beli. Tapi kalau salak, saudara tidak bisa beli tiap hari. Betul kan? Salak itu ada musimnya. Mangga ada musimnya. Jadi saudara, aneka ragam ini membuat kita bersyukur. Dan itu semua dicipta oleh Tuhan. Ya. Kemudian, tetapi ketika menghadapi banyaknya kepercayaan, itu bisa memunculkan respon yang berbeda-beda. Adanya manusia-manusia, suku-suku bangsa, bahasa, budaya, dan akhirnya melahirkan kepercayaan-kepercayaan, isme-isme, bahkan agama. Ya. Nah, setiap orang punya respon yang berbeda-beda dengan aneka ragamnya kepercayaan ini atau agama. Ada yang menolak, ya, ada yang menolak sama sekali. Aku tidak mau kepercayaan lain, aku hanya mau kepercayaan aku sendiri, ya. Ada yang tidak peduli, sudahlah, lu mau kepercayaan apa terserah, ya. Ada yang toleran, ya sudah, kamu punya kepercayaan itu nggak apa-apa, asalkan lu nggak ganggu aku, nggak apa-apa, toleran. Silakan beribadah menurut kepercayaanmu. Silakan, toleran. Tapi ada juga yang kompromi. Apa itu kompromi? Mungkin ada orang-orang tertentu punya tanda petik ngomong kebesaran hati, tetapi pengertiannya bukan toleran, tapi akhirnya mau kompromi. Oh ya, kepercayaanmu seperti apa ya? Aku pelajari, ayo cari kesamaannya. Jangan cari perbedaannya. Nah, ada orang-orang yang punya sikap kompromi. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Daniel pada waktu itu ya mengalami masalah yang rumit, ya, tantangan yang rumit, Saudara. Apa saja itu tantangannya? Yang pertama, berkenaan dengan posisi dirinya. Daniel dan teman-temannya itu adalah umat Tuhan, orang pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan, tapi mereka menjadi tawanan di Babel, ya, menjadi tawanan, istilahnya dijajah oleh Babel. Kalau dijajah di negeri sendiri itu masih no problem, tapi ini dibawa ke negeri asing, ya, di mana ketika menjadi tawanan maka sudah itu juga berkenaan dengan apa? Pengabdian. Pengabdian kepada Tuhan sebagai umat Tuhan. Tetapi ketika dia harus melayani raja, ketika dia harus melayani raja, mungkin diangkat sebagai pegawai dan sebagainya, berarti dia juga harus mengabdi kepada raja, bukan? Dan pemahamannya mengabdi kepada raja berarti mengabdi kepada ilah asing. Sebab itu saudara, Daniel dan teman-temannya diberi nama baru, betul kan? Nama-namanya siapa aja saudara disebutkan di situ, ya. Daniel, Hananya, Misael, Asaria.
lalu diberi nama Belsasar, Sadrak, Mesah, Abednego. Sadrak, Mesah, Abednego, ya, itu semua menandakan nama kepada ilah-ilah mereka. Di gereja tertentu, termasuk ya saya sebutkan aja ya, gereja Roma Katolik ya, ketika orang dibaptis pakai nama baptis ya, ada nama baptis, akhirnya kasih nama baptis ya. Artinya memang mau mengabdi kepada Tuhan. Nah, Daniel dan teman-temannya pada waktu diangkat ya, pada waktu dijadikan tawanan tapi mau diberi kedudukan supaya mereka juga lebih enak ya memanggilnya karena pakai bahasa Babel, maka mereka dikasih nama baru. Nama baru itu sebagai juga dedikasi kepada kepercayaan Babel. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Daniel ini posisinya susah. Ya. Memang sebagai seorang anak Tuhan, dia juga harus taat kepada pemerintahan yang ada. Tetapi pemerintahannya adalah pemerintahan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan penaklukan diri kepada pemerintahan berarti penaklukan kepada ilah yang menjadi kepercayaan dari Babel tersebut. Selain juga sudah masalah apa? Perawakan, kesehatan, kecerdasan lewat makanan dan minuman yang ada. Saudara, pergumulan Daniel dan teman-temannya ini bukan pergumulan yang gampang. Ini pergumulan yang rumit. Bagaimana menerapkan iman kepercayaan, bagaimana menerapkan pemahaman kitab suci di tengah-tengah kehidupan kafir. Saya sebutkan begitu. Tidak gampang. Bahkan realnya juga dengan makanan minuman yang akan dihadirkan kepada mereka untuk apa? Untuk dikasih kesehatan, untuk dikasih perawakan yang baik, dan yang berpikiran dari situ ada timbul kecerdasan, kepandaian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara dan saya menjadi Daniel pada waktu itu, bagaimana sikap kita? Memang di dalam Alkitab tidak dikatakan, tidak diceritakan. Tetapi dari sekian banyak umat Yehuda yang dibuang ke Babel, saya percaya ada yang kompromi. Tetapi saya juga percaya ada yang tidak kompromi. Daniel dan teman-temannya ini yang dicatat di kitab Daniel, itu adalah sebagian dari orang-orang yang tetap mau mempertahankan identitas diri sebagai orang percaya. Sedangkan ada sekelompok yang lain, saya juga percaya, akhirnya mereka larut di dalam kompromi-kompromi yang akhirnya membuat mereka terhilang identitasnya sebagai umat Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama sebagai orang Kristen yang hidup di negara Indonesia, sebagai orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia dengan segala sekularismenya yang terjadi. Bagaimana saudara dan saya bisa betul-betul tetap berdiri menunjukkan identitas sebagai orang percaya. Bukan sekedar karena saudara dan saya ke gereja maka ini Kristen. Tidak. Saudara, ke gereja tidak menunjukkan diri orang Kristen. Tapi bagaimana kehidupan kita secara kualitas itu betul-betul bisa muncul ketika menghadapi tantangan-tantangan yang ada yang kita hadapi bersama-sama. Mari kita belajar dari Daniel. Apa yang kita pelajari, saudara? Saya hanya tetap merenungkan hanya dari dua aspek saja dan saya berusaha mendapatkan aspek yang terpenting. Yang pertama, Daniel mengutamakan atau menduakan Tuhan.
ketika saudara mempelajari kamu toleran atau kompromi, maka saudara dan saya harus kembali memeriksa diri kita. Kita mengutamakan atau menduakan Tuhan. Komitmen mengutamakan Tuhan nyata dari kalimat yang Daniel yang Tuhan catat di dalam Alkitab ini. Daniel berketetapan tidak menajiskan diri dengan makanan minuman raja. Ayat 8. Saudara, kita sekalian mungkin heran ya. Kalau misalnya kita diundang oleh presiden kita ke istana negara, istana presiden, disuruh makan siang bersama. Saudara dan saya akan makan enggak makanan yang disajikan? Wah, pasti kita semua mau, bukan? Ini kesempatan yang jarang terjadi, apalagi kita rakyat biasa, betul kan? Sangat susah. Kalau misalnya atlet peraih medali emas ya, Asian Games atau apa, ya pasti akan diundang, betul kan? Tapi kita ini siapa, ya kan? Wah, tapi kalau ketika saudara dan saya diminta hadir di istana, ya, istana negara, diminta untuk makan siang bersama, wah, pikiran kita makanannya pasti hauce, ya kan? Waduh, pasti bergizi, ya kan? Aduh, enak ini. Ini boro-boro mungkin dalam hidup enggak pernah dialami oleh seseorang. Wah, kebetulan, ya kan? Ya, mungkin saudara kita bahkan tanda petik sampai bisa lupa diri, saking enaknya nyicipin semuanya, padahal perut kita tetap ukurannya sama, betul kan? Waduh, saudara, pasti pikirannya aduh ini enak sekali, lezat sekali. Apakah Daniel berpikiran begitu? Tidak, saudara. Daniel dan teman-temannya tidak punya pikiran itu. Bahwa makanan minuman raja adalah makanan minuman yang enak, yang sedap dimakan, yang memberikan kualitas kesehatan yang baik. Tidak, Daniel tidak demikian. Dia bukan orang percaya yang aji mumpung. Ada orang Kristen yang aji mumpung hidupnya. Saudara dipanggil sama konglomerat, ya, Elon Musk misalnya, ya, pokoknya konglomerat yang hebat sekali, panggil untuk sajikan makanan. Sebagai orang percaya, saudara seperti apa? Aji mumpung atau bagaimana? Daniel bukan orang yang demikian. Kenapa? Karena dia punya pemahaman akan persembahan kepada berhala dan makanan minuman yang bersifat haram. Saudara, Daniel tahu bahwa makanan minuman raja itu selalu adalah makanan minuman yang sudah lebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Sehingga Daniel langsung dengan pemahaman itu, saudara, tidak mau, berkomitmen, berketetapan, tidak menajiskan dirinya. Dan makanan minuman itu juga tanda petik bersifat haram. Pengertiannya apa? Kemungkinan besar, dan memang dari beberapa buku yang saya baca, makanan di Babel, apalagi di istana Babel, itu ada daging-daging yang haram menurut hukum Taurat. Misalnya daging kuda. Ya, daging kuda itu salah satu yang disajikan. Mungkin juga ada minumannya, bisa saja ada susu kuda dan sebagainya. Jadi saudara, menurut hukum Taurat itu semua dilarang. Pemahaman Daniel tentang hukum Taurat, makanan minuman yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan, itu semua ada di dalam konsepnya. Sehingga saudara, Daniel bukan orang sembarangan. Dia bukan umat Tuhan yang saudara, gak tahu apa-apa tentang kitab suci.
Saya sedih dengan banyak orang Kristen sekarang ini. Banyak yang tidak tahu kitab suci, tapi ngaku-ngaku tahu kitab suci. Dikasih YouTube, dikasih video-video. Pokoknya kalau mendengar ada orang ngomong nyebut Tuhan Yesus, ada orang nyebut haleluya, dianggap semua Kristen. Saudara tahu, setan pun menyebut nama Tuhan. Apakah berarti setan itu adalah hamba Tuhan? Saudara, saya ngomong ini betul-betul dengan hati yang sedih sekali. Orang Kristen yang tidak tahu baca Alkitab, tapi taunya searching di sini. Anggap semua yang nyebut haleluya, puji Tuhan pasti Kristen. Padahal di HP ini, saudara, ada ajaran-ajaran sesat. Banyak ajaran sesat. Begitu gampangnya kah orang Kristen? Di dunia media sosial yang memang kita katakan, saya memang tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Karena ini semua tidak bisa dibatasi lagi. Ini semua ada di tangan saudara. Tapi ini semua ada di hati saudara. Bagaimana hati saudara? Mengutamakan Tuhan atau menduakan Tuhan? Saudara, Daniel bukan orang yang sembarangan. Daniel bukan orang Kristen yang ecek-ecek. Dia orang Kristen yang memahami. Karena itu saudara, komitmen imannya bersumber pada kasih karunia Tuhan. Lewat pengajaran kitab suci. Kayak itu tadi saya ngomong, saudara. Daniel bukan orang yang asal, tidak mau. Pokoknya di luar Yahudi najis. Bukan. Dia bukan orang yang begitu. Tapi dia memahami kitab suci. Sehingga dia ngerti mana makanan yang haram, mana makanan yang halal. Dia tahu dengan jelas. Dan dia juga memahami dengan tepat bahwa Tuhan yang berdaulat mengatur segalanya. Kan itu di dalam ayat yang ke-9. Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sampai disebutkan begitu. Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang. Sebetulnya sudah Daniel ketika berkata, aku tidak mau menajiskan diri, aku menolak makanan minuman ini. Bisa enggak pegawai istana langsung ngamuk? Bisa enggak? Bisa, saudara. Bisa ngamuk. Kurang ajar kamu ya. Ini saya pemimpin, saya ngatur semua makanan. Ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Kadang-kala kan ada orang Kristen begitu ya, ngerasa dirinya bos. Lalu ada usulan dari bawahannya. Ngapain lu ngatur-ngatur gua? Gua ini bos di sini. Kan bisa begitu kan? Ada orang Kristen bisa begitu. Merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Saudara, tapi Daniel sadar, dia komitmen untuk Tuhan. Dia tidak mau menduakan Tuhan. Dia mau Tuhan itu yang utama. Sehingga bagaimana Tuhan yang utama itu, akhirnya dia mengambil satu sikap. Jadi Daniel bukan bersikap dulu, baru seolah-olah itu mengutamakan Tuhan. Tapi Daniel tahu dia mengutamakan Tuhan dulu, baru dia bersikap. Orang Kristen harusnya begitu. Sehingga kita bukan orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan. Ya, tapi kita punya sikap. Karena kita tahu mengutamakan Tuhan dulu. Kehendak Tuhan dulu yang utama. Tuhan, apa yang aku harus ambil
di dalam tantangan yang demikian. Tuhan, aku mau agar aku tetap bisa menyucikan diriku di hadapan-Mu. Ini Daniel. Saudara, ada cerita ketika Raja Kores Saudara, di sini ayat 21 dikatakan ya, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ya. Saudara, Kores ini memerintah setelah Nebukadnezar ya. Nebukadnezar dulu, kemudian Belsasar, kemudian baru Kores. Nah, itu semua ada di dalam kitab Daniel. Nah, Kores ini menjadi raja Media Persia, kerajaannya juga sama berkembang besar. Dan lewat Raja Kores, mereka menaklukkan Armenia, daerah Yunani, Eropa Selatan situ. Ada cerita sudah, ketika daerah Armenia ini ditaklukkan, ya, pangeran dari Armenia, jadi putra raja, namanya Tigranes, itu ditangkap, ditawan oleh Raja Kores. Ketika ditawan, saudara, istrinya pun tertawan, ditangkap dua-duanya. Wah, ini pangeran masih muda, istrinya juga baru dinikahin, ya, baru pernikahan. Waduh, tampan dan cantik. Wah, sebagai raja yang menjajah, menaklukkan, wah, ini kesempatan untuk bisa ngambil istri pangeran itu, bukan? Ya, kebanyakan bisa begitu, ya. Tapi saudara, Kores ini bukan orang yang begitu, ya, bukan orang yang mata keranjang. Ya, Kores ngelihat, kemudian Kores mau menguji bagaimana sikap kepemimpinan dari Pangeran Tigranes ini. Lalu pangeran ini dilepaskan. Pangerannya dilepaskan, kamu boleh bebas. Loh, saya bebas kah? Ya, bebas. Kalau begitu, bagaimana istri saya? Istri kamu tetap saya tawan. Saya mau tanya kepadamu, apa yang kamu mau lakukan untuk istrimu? Wah, pangeran ini tertantang sudah. Bagaimana cara menjawab kepada Raja Kores? Hanya pangeran ini dengan penuh bijaksana mengatakan kata-kata yang bagus. Untuk membebaskan istriku, aku akan menyerahkan seluruh nyawaku untuk membebaskannya. Istilahnya sudah, dia akan berani mati untuk melawan siapapun yang menahan istrinya dan untuk dibebaskan. Raja Kores sangat tersentuh dengan kata-kata pangeran ini. Lalu akhirnya Raja Kores yang bijaksana menyerahkan istrinya, membebaskannya untuk sang pangeran. Setelah selesai mereka pulang, pangeran bertanya kepada istrinya, wah istriku, Raja Kores bagus ya, bijaksana sekali ya. Apa yang kamu pikirkan dari situ? Sang istri menjawab dengan kata-kata yang luar biasa. Pangeran, suamiku, aku sama sekali tidak memperhatikan Raja Kores. Saya sama sekali tidak memperhatikan kata-kata Raja Kores. Apa yang dia katakan dan apa yang menjadi sikapnya, apakah dikatakan bijaksana dan sebagainya. Tapi yang aku selalu lihat, aku mengarahkan pandangan kepada seorang yang mengatakan, aku menyerahkan hidupku untuk membebaskan istriku. Itulah aku selalu melihat, menatap mataku kepadanya. Pada suaminya sendiri. Saudara, siapakah yang telah membebaskan jiwa saudara, nyawa saudara? Hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari ikatan dosa, membebaskan kita dari murka Allah, membebaskan kita dari hukuman kekal. Apakah hati kita, mata kita hanya tertuju kepada Yesus, atau ternyata saudara masih keliling cari mata-mata yang lain? Orang Kristen yang memahami siapa pembebas jiwanya,
siapa pembebas hidupnya, siapa pembebas yang pemberi hidup kekal baginya, tidak akan mungkin menduakan Tuhannya. Tetapi orang Kristen yang mengaku-ngaku, saya pengikut Yesus, saya pengikut Yesus, masih pergi ke dukun, celakalah kamu. Saudara menduakan Tuhan. Saudara menganggap bahwa salib tidak cukup, pengorbanan Yesus tidak cukup, masih harus ditambah yang lain. Celakalah kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengutamakan Tuhan. Jangan sekali-kali menduakan Tuhan. Kayak itu saudara, dalam pengajaran katekisasi saya tetap akan ngomong kepada siapapun. Kalau engkau betul-betul percaya Yesus, jangan ditambah yang lain. Saudara pikir beli satu gratis satu enak ya, itu ekonomi. Tapi namanya iman tidak bisa satu tambah satu, tidak ada. Satu, hanya satu. Juru selamat kita, Yesus Kristus. Jangan plus-plus. Yesus plus dukun, plus apa? Plus apa? Kuamia, plus apa? Plus apa? Iman kita tidak boleh dikompromikan dengan apapun. Yang kedua, menguji atau mencobai Tuhan. Saudara, komitmen iman bukanlah tindakan yang sembrono, sehingga seolah-olah dalam menghadapi respon orang lain tidak ada penghargaan. Sang kepala istana ini mengatakan, kalau nanti didapati kamu tidak bugar, kamu tidak sehat, aku kan yang kena celaka. Saudara, karena itulah komitmen iman itu bukan komitmen yang sembrono, yang membabi buta. Orang Kristennya kadangkala ya gampang dibodohin. Apalagi sama pengkhotbah yang ngomong mampu diberi kuasa penyembuhan. Wah, datang berbondong-bondong. Penyembuhan. Saudara, harusnya saudara tanya, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta sakit perut, minum obat enggak? Betul kan? Kalau Pak Pendeta mencret, minum obat enggak? Katanya iman penyembuhan. Tapi kalau namanya kebaktian penyembuhan yang datang banyak sekali, betul kan? Waduh, gampang sekali. Wah, dimanipulasinya gampang. Seolah-olah punya kuasa penyembuhan. Saudara, banyak orang yang berani ngomong firman Tuhan tapi hidupnya tidak jujur. Saudara tidak tahu. Tapi bagaimana sebagai orang Kristen kita punya komitmen iman yang tidak sembrono. Memang saudara, penyembuhan itu ada, saya masih percaya, masih ada. Tetapi saudara, Tuhan juga memberikan fasilitas yang lain. Misalnya ilmu kesehatan, ilmu obat-obatan yang Tuhan bisa pakai. Ya kan? Ya. Memang sih kalau mujizat penyembuhan itu paling gampang. Gampangnya apa? Nggak usah keluar duit. Tinggal pergi ke sana dijamah sembuh. Waduh, nggak perlu susah-susah, betul kan? Tapi padahal semuanya sembuh enggak. Bahkan mungkin 0 tidak ada yang sembuh. Tapi kenapa masih dipercaya? Ya karena banyak iman yang sembrono. Daniel bukan orang yang demikian. Dia menghargai pendapat umum. Ya, saya sebut pendapat umum. Karena itulah dia mau diuji kebenarannya. Oke, lakukan pengujian 10 hari. 10 hari. Tidak usah makan makanan minuman raja. 10 hari
kamu berikan sayur, kamu berikan air putih, uji 10 hari. Secara umum kan saudara pasti akan berkata, wah kalau makanan raja pasti sehat-sehat ya, capo. Ya. Tapi yang lainnya, enggak, Daniel ini ciacai. Saudara mau capo atau ciacai? Nanti saudara kita akan memahaminya. Jadi saudara, pendapat umum yang merupakan bisa menjadi suatu kebenaran tanda petik. Bahwa makanan tertentu ya tanda petik memang ada fungsi-fungsi kesehatan ya. Kita percaya itu. Kita harus mengakui itu. Kita tidak perlu menafikan itu, mengabaikan itu ya. Jadi saudara, Daniel bukan orang yang sembrono. Tapi komitmen Daniel, komitmen imannya memahami bahwa Tuhanlah pemberi kesehatan dan Tuhanlah pemberi kepandaian. Saudara, di sini ayat ini bukan menunjukkan vegetarian. Buktinya Daniel cuma makan sayur, minum air putih, cacai. Ya, istilahnya makanan yang semuanya serba bersih putih. Maka dapat sehat, maka dapat kepandaian. No. Saudara, ayat ini tidak membenarkan vegetarian. Orang Kristen sekali lagi sering gampang dibodohin. Dengan ngambil ayat Alkitab, buktinya ini Daniel makan sayur, cuma minum air putih, jadi sehat, jadi gemuk, jadi pinter. Cacai, vegetarian. Saudara kalau memahami Alkitab dengan baik, sebelum peristiwa air bah, manusia itu hidupnya ratusan tahun. Bahkan yang paling lama Metusalah 969 tahun. Ya kan? Mereka makanannya apa? Kebanyakan buah-buahan dan mungkin ada sayuran. Tapi saya katakan mungkin ya. Karena pada waktu itu belum makan daging. Tapi setelah peristiwa air bah, Tuhan mengizinkan lewat Nuh untuk makan daging. Itulah mulanya manusia makan daging. Ini memang kalau mau cerita ini harus orang yang ahli, sudah. Saya bukan ahlinya. Tapi yang jelas setelah peristiwa air bah ada satu atmosfer yang terbuka. Sehingga setelah air bah usia manusia berkurang. Karena terjadi matahari masuk semakin besar. Sebelumnya hari kebanyakan sejuk-sejuk. Beda dengan kita sekarang ada panas terik yang luar biasa dan ada hujan yang besar sekali. Sehingga pada waktu sebelum air bah usia manusia bisa 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun. Yang paling muda ya kasihan juga Henokh 365 tahun itu paling muda. Tapi kalau sekarang 365 tahun pasti paling tua dan rekor dunia. Setelah itu sudah umur manusia paling 120 tahun. Musa 120 tahun. Abraham memang sedikit lebih lama, 160 atau 80. Nuh lebih lama lagi. Tapi setelah itu berkurang. Dan akhirnya Musa lewat Mazmurnya mengatakan umur manusia paling 70 tahun dan kalau lebih lagi 80 tahun. Selebihnya penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Dan itu terbukti sekarang usia rata-rata manusia 70-80 tahun. Rata-rata. Setelah air bah, kemudian bangsa pilihan Abraham, lalu kemudian Israel. Di Israel itulah kemudian mengatur mana makanan yang boleh dimakan, mana yang tidak. Binatang mana yang haram, binatang mana yang halal. Ya kan? Sudah. Kalau saudara tahu itu. Jadi Alkitab tidak pernah mengatakan cacai itu yang utama, tidak. Ya. Apalagi perjanjian baru. Rasul Paulus katakan semua makanan itu halal.
ya kan? Semua makanan halal. Semua yang telah didoakan, disucikan oleh Tuhan. Titik. Ya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi ayat ini tidak menunjukkan kita harus vegetarian, tidak. Ini jangan dipelintir pengertiannya. Tapi pada waktu itu Daniel punya komitmen. Komitmen di dalam hal apa? Di dalam imannya. Komitmen berkaitan dengan makanan raja. Setelah nanti diuji, bahkan diuji oleh orang yang berwenang. Dari sini kita bisa belajar satu hal. Siapa pemberi kesehatan? Yang memberi kesehatan adalah Tuhan. Lewat makanan-makanan yang kita santap. Tuhan memberi kesehatan. Kadanglah ada orang yang makan sederhana. Tuhan tetap kasih kesehatan kok. Kadanglah ada orang makan kelihatannya bergizi, tetap sakit penyakit. Maaf saya ngomong itu ya. Artinya apa? Saudara dan saya harus tahu pemberi kesehatan itu Tuhan. Sehingga ketika saudara dan saya makan, kita berdoa mohon Tuhan memberikan kesehatan buat kita. Jangan berpikiran, wah ini makanan ini capo ini, ini pasti hebat ini. Tidak sudah, berarti saudara menduakan Tuhan. Menyandarkan percaya kepada makanan itu yang akan memberikan kesehatan. Padahal pemberi kesehatan adalah Tuhan. Jangan berpikir lewat makanan itu saudara pasti jadi pinter. Tidak. Yang pemberi kepandaian adalah Tuhan. Jadi saudara, bahkan Daniel juga berani diuji. Hanya ketika diuji, ternyata didapati mereka lebih cerdas dari yang lain. Dan ternyata di dalam ayatnya jelas, Tuhan memberikan kepandaian kepada mereka dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Saudara, karena itulah kembali lagi Tuhan mengetahui. Tuhan yang mengetahui, bukan saya. Tuhan yang mengetahui komitmen iman kita bersifat menguji atau mencobai Tuhan di tengah tantangan yang ada. Saudara menghadapi permasalahan dalam bisnis. Ngalami masalah. Saudara mau komitmen kepada Tuhan. Komitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah Tuhan yang paling tahu. Komitmen saudara itu betul-betul menguji atau mencobai Tuhan. Tuhan tolong usaha saya Tuhan, ini mau resesi. Kasihani saya Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh ikut Engkau Tuhan. Kalau Engkau berkati aku kasih perpuluhan Tuhan. Doanya kayak apa? Tuhan mau seolah-olah disanjung-sanjung, nanti gua ngasih perpuluhan. Sebetulnya dari situ mungkin hati nuraninya sudah bicara, dulu aku gak ngasih perpuluhan. Tuhan juga paling tahu, Tuhan tahu motivasi saudara seperti apa. Ngomong mau beri perpuluhan itu betul-betul bersifat mencobai atau menguji Tuhan. Tuhan tahu. Itu ketika saudara dan saya berdoa, jangan sembarangan berdoa. Mau komitmen tertentu. Tuhan paling tahu itu. Motivasi saudara pun Tuhan sudah langsung tahu. Kemurniannya pun Tuhan langsung tahu. Saudara, kita belajar. Saya sadar tidak ada yang sempurna. Saya pun tidak sempurna. Saya juga bisa salah. Karena saya terus belajar firman Tuhan. Saya terus belajar. Saya mau Tuhan disucikan, dimurnikan oleh Tuhan dan firman-Nya. Supaya dengan demikian saudara, semakin kita sungguh-sungguh bertumbuh kerohanian kita. Arti mencintai Tuhan itu semakin komplit, semakin 100%. Kita tidak ada lagi keraguan, kita tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan. Dan kita lurus mengikuti Tuhan. Bagaimana dengan iman kita, hidup kita selama ini? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu telah disampaikan dan kiranya Tuhan yang memimpin kami semua.
Kiranya ya Tuhan firman-Mu bekerja dengan clear kepada kami semua pribadi lepas pribadi. Apakah kami bersungguh-sungguh mengikut Engkau? Apakah kami mengutamakan Tuhan dan bahkan berani diuji oleh Tuhan? Kami tidak berani mencobai Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk diuji supaya iman kami boleh semakin dimurnikan oleh Tuhan. Sekalipun harus melewati kesulitan-kesulitan, biarlah itu semua ya Bapa boleh memurnikan kerohanian kami, memurnikan kepercayaan kami kepada Tuhan saja. Terima kasih, berkatilah setiap saudara kami yang telah mendengar firman-Mu, baik di gereja maupun di rumah. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Pimpin ke Kalvari, mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus. Kat pujian, ku tahu Bapa peliharaku. Kita boleh mempersiapkan setiap korban syukur kita yang terbaik bagi bersama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Di mana pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami memberikan korban syukur kami. Tuhan, kami tahu apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah perbuat bagi kehidupan kami. Tetapi kami memberi karena kami punya hati yang bersyukur karena Engkau Allah yang sungguh teramat baik bagi kehidupan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus berpegang kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, dalam situasi kondisi apapun kami bisa melewati bersama dengan Tuhan. Karena kami sebagai manusia, kami tidak mampu untuk berdiri di atas kedua kaki kami. Kami tidak mampu untuk melangkah tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, sehingga pada akhirnya kami setia di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan pada pagi hari ini, biarlah boleh dipakai di dalam rumah-Mu, untuk memperluas pelayanan Tuhan di gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin menyertai. Inilah doa kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Berita pengembalaan. Bersyukur pada Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Pertama untuk Kementerian Kesehatan, kedua untuk Legiun Veteran Republik Indonesia, dan ketiga untuk Majelis Sinode dan Subbidangnya dalam pengelolaan rohaniwan sesinode. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami saat ini berdoa bersama untuk Kementerian Kesehatan negara kami. Bersyukur Bapa, Engkau pimpin Kementerian Kesehatan bisa mengatur kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk fasilitas-fasilitas kesehatan lewat rumah sakit yang ada, juga dokter-dokter, bahkan obat-obatan, dan juga ya Tuhan fasilitas BPJS Kesehatan. Tolonglah Bapa supaya itu semua bisa menolong masyarakat Indonesia, khususnya BPJS menolong bagi masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan baik. Lebih lagi Tuhan, saat ini ketika varian baru dari Omikron COVID mulai merebak kembali, mohon pertolongan Tuhan kepada Kementerian Kesehatan mengatur semua jajarannya bersiap siaga terhadap adanya kemungkinan ledakan kasus-kasus baru. Tapi Engkau juga pimpin Tuhan supaya masyarakat bekerja sama dengan tetap menjaga protokol kesehatan, termasuk kami orang-orang percaya. Bapa, kami serahkan kepada Tuhan supaya ketersediaan oksigen, ketersediaan obat-obatan tidak lagi menjadi langka, tetapi semuanya tersedia dengan baik sehingga mereka yang terpapar COVID ya Tuhan bisa ditolong secepatnya. Mau berdoa menyerahkan juga untuk Legiun Veteran Republik Indonesia. Tuhan tolonglah mereka yang telah menjadi veteran oleh karena perjuangan dari zaman kemerdekaan. Mereka tentu ya Tuhan usia yang sudah lanjut, tapi biarlah negara ini lewat pemerintah bisa menghargai veteran-veteran yang ada dengan kehidupan yang lebih layak. Kau pimpin juga ya Tuhan kalau ada perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menghargai para veteran, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tak lupa kami mau berdoa menyerahkan juga untuk Majelis Sinode dan Subbidangnya dalam pengelolaan rohaniwan Sinode GKY. Pimpinlah ya Tuhan supaya majelis dan subbidangnya bisa memikirkan bagaimana mengelola rohaniwan di GKY dan khususnya juga bagaimana menyediakan fasilitas yang memungkinkan bagi hamba Tuhan untuk melayani secara full time yang tidak perlu memikirkan hal-hal lahiriah, tetapi betul-betul setia kepada pengajaran firman dan setia dalam melayani seluruh umat Tuhan yang Tuhan percayakan lewat GKY. Tuhan sendiri Engkau yang memimpin dan menyertai. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara, kita boleh beribadah bersama dan perjamuan kudus bersama. Dan selamat datang juga bagi jemaat yang baru pertama kali datang. Kalau saudara ada di Surabaya dan tinggal di Surabaya dan merasa diberkati lewat ibadah kita, biarlah boleh bersama-sama beribadah dengan kami. Bagi saudara yang hanya singgah karena sedang bepergian, tetap kami menyambut saudara sekalian. Kalau ke Surabaya hari Minggu, biarlah mampir boleh beribadah bersama kami. Kebaktian kita 2 kali, 7:30 dan jam 10 pagi. Berikutnya persekutuan Kaleb hari Selasa lusa jam 10 pagi, tapi lebih awal diawali dengan senam pagi khusus para Kaleb 8:30 pagi. Silakan datang ya. 1 bulan lalu saya mengikutinya. Oh ternyata bagus juga sudah senam yang diajarkan ya untuk orang tua. Bagus ya, bagus sekali bisa menolong kesehatan kita ya. Ya sekali lagi pemberi kesehatan tetap adalah Tuhan ya. Tapi semua exercise yang kita lakukan kita harapkan Tuhan bekerja lewat itu semua ya. Berikutnya kebaktian doa jam
7 malam hari Rabu, silakan untuk hadir bagi yang berkesempatan. Yang tidak kesempatan silakan ikuti lewat YouTube. Ya. Berikutnya HUT kita, minggu depan kebaktian kita hanya jam 9 pagi. Saudara, jadi yang kebaktian jam 10 ingat baik-baik, minggu depan jangan datang jam 10. Saudara sudah kelewatan banyak acaranya ya. Jadi jam 9 pagi kita akan kebaktian syukur ulang tahun yang ke-15 dari GKI Surabaya. Pendeta Erwin yang akan menyampaikan firman Tuhan ya. Temanya Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Berikutnya sakramen baptisan kudus akan diadakan hari Minggu ketiga 20 November dalam KU kedua. Jadi minggu ketiga KU kita mungkin agak sedikit panjang karena akan ada baptisan. Baptisan untuk dewasa, untuk CD, kemudian untuk anak-anak, dan kemudian juga untuk atestasi masuk. Ya, doakanlah supaya saudara kita ini bisa mengikuti sakramen baptisan dengan baik. Demikian saudara warta kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan dengan doksologi. Yang dikasihi Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Ingatlah komitmen iman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak menduakan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kuasa dan urapan yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian memiliki komitmen iman yang sungguh mengutamakan Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati.